Wow, seru juga ya. Hercules. Berarti kalau soundnya itu bulk. Itu dia Hercules. Jadi kita cerita lagi nih. Jadi film Hercules tuh kan tadi udah gua kasih tahu kalau Hercules ini awalnya setelah 12 masa kerja itu dia menjadi tentara bayaran. Jadi setelah kisah-kisahnya tentang Hercules itu sudah menyeruak kemanapun, jadi akhirnya ada seorang ratu dari kerajaan Thrace mencari dia untuk lu bantuin gua dong, lu cari musuh gua yang namanya Rhesus. Dia itu ya biasalah kan kalau kerajaan dia kan kalau bukan Reus tapi bukan. Kalau kerajaan-kerajaan gitu kan biasa kan dia tuh untuk memperluas tatanya gitu kan. Nah, tapi si Rhesus ini merebut kota-kota yang udah disusun oleh kerajaan Thrace. Jadi si The Rock itu pengen dibayar, lu gue bayar deh emas seberat 2 kali badan lu. Tapi lu asal bisa bunuh si Rhesus ini. Jadi dia diajak, akhirnya The Rock mau kan? Hercules bukan Rock. Hercules mau, terus dia datang ke kerajaan Thrace-nya, lalu ternyata setelah selidik demi selidik petarung-petarung yang ada di kerajaan Thrace itu belum siap semua. Jadi si Hercules ini tuh turun untuk mengajari para si petarung-petarung itu untuk siap menghadapi pada pasukan-pasukan si Thrace. Nah, jadi The Rock ini pimpin kota itu untuk mencari si musuhnya si kota Thrace itu. Jadi ceritanya sih sepertinya kayak gitu doang, tapi lu harus nonton karena di balik cerita itu nanti lu akan tahu sebenarnya mitos Hercules itu bener apa enggak. Seru banget. Dan untuk jadi film ini disutradarai oleh Brad Ratner. Lalu cast-nya ada tentunya si Dwayne Johnson as the Hercules, lalu ada Ian McShane, Rufus Sewell, Joseph Fiennes dan lain-lain, pokoknya banyak. Dan durasi filmnya adalah 98 menit. 98 menit, 1,5 jam lebih lah. Lumayan kayaknya gue banget. Harus nonton kayaknya si Hercules ini. Filmnya keren. Ya, lagi booming banget kayaknya soalnya. Lagi booming banget. Baru banget. Apalagi ntar lo kalau jawab kuisnya bener, lo dapat 2 tiket gratis. 2 tiket gratis. Langsung nonton Hercules. Tapi gue nggak bisa dapat soalnya. Gue juga sih. Ntar kalau yang dapat di Twitter itu ada mention buat kita pokoknya. Itu udah menu kita hari ini yaitu Hercules. Setelah ini kita mau bahas Suggest movie dari kita. Tapi sebelum itu kita mau komplek dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cinema Lounge. Halo viewers, welcome back to Cinema Lounge. Masih bareng gue Bram dan Eric. Yes. Ini dia ganteng tadi. banget ya Eric. Ya. Cool banget gitu ya. Iya, lalu juga cool dong. Iya, cool cast. Oke, tos. Yes. Kita memuji diri kita sendiri barusan. Iya. Tadi kita sudah bahas film Hercules, main kita hari ini. Benar banget, dan kita langsung aja ke Suggest movie kita. Ada itu ada satu film horor. Horor nih? Yaps, bener banget. Dari mana? Dari Jepang. Waduh. Biasanya horor dari Jepang, dari Thailand, terakhir dari Indonesia. Yes. Karena horor Indonesia itu ya itulah ya. Oke, langsung aja. Suggest movie kita kali ini adalah Ju-on 3. Oh, Ju-on ketiga. Kalau gue terakhir nonton Ju-on yang kedua yang The Grudge itu. Aduh, itu. Wow. Serem banget. Dan lo pasti tahu kan kalau udah film horor, jadi dia pasti identik dengan rumah. Iya sih. Kalau enggak rumah. Identik dengan kuburan. Kalau Indonesia, yes. Kuburan. Jadi kalau Indonesia lebih identik dengan rumah kosong sih sepertinya. Rumah kosong dan pohon mungkin kayak pohon. gombel ya. Pohon. Yes, Ju-on 3 itu menceritakan tentang sebuah rumah yang terlibat biasa-biasa saja, ternyata menyimpan sesuatu hal yang luar biasa jahat. Yang luar biasa Jadi jahat. Jadi tadi rumahnya polos-polos ternyata menyimpan kisah yang luar biasa jahat. Luar biasa jahat. Itu di dalamnya ada berbagai macam setan mungkin ya. Oh. Dan sesuatu yang siapa saja yang memasuki rumah itu atau setidaknya memiliki hubungan dengan rumah itu akan terkena teror dari seorang hantu wanita yang cantik nih. Yes. Yang kalau cantik tapi hantu nggak mau. Oke. Jangan tunggu lama-lama, kita lihat dulu, langsung aja kita lihat trailernya gimana. Kak-san. 忍び寄る足跡ゆっくりと幽霊の出る家の話。おかしいのは家です。誰も住んでないのに子供の声が聞こえるんだって。
しおくん。あの家に入ったのなら気をつけた方がいい。としおくん。あの家で子供が。なかなか子供を授けていただけないのは私が悪い。子供が欲しい、子供が欲しい、子供が。私は子供を授かったのです。子供が死んでるんです。助けて。Ya, itu dia, Bram. Ju-on 3, The Beginning of the End. The beginning of the end. Of the end, wow. Akhirnya dia. semua Itu dia. masa ke masa, wow. Itu gue demen banget kalau film horor kayak gitu, Rik. Kenapa? Jadi pasti orang yang demen sama film horor, orang yang demen sama film-film hantu atau setan-setan gitu, pasti dia yang dicari sama dia itu ketakutan sama sesuatu yang mengerikan. Wih. Jadi dia mendapatkan atmosfer yang lebih gitu. Gimana gitu ya? Iya, apalagi Detak jantung. Apalagi temen nontonnya cewek. Mantap. Lu balik lagi ke cewek-cewek dasar lu ya. Lanjut. Ya, Ju-on 3 ini yang diperankan oleh Yui, yang diperankan oleh Nozomi Sasaki, menerima pekerjaan menjadi guru untuk kelas 3 di sekolah dasar. Dan pada saat itu Toshio Saeki, salah seorang muridnya, menolak masuk sekolah karena Yui menengoknya di rumah. Namun setelah itu banyak fenomena yang aneh menimpa Yui, yang ada sesuatu yang janggal. Dan ternyata rumah yang Yui datangi adalah rumah terkutuk, seperti yang gue bilang tadi. Bener banget. Rumah, ya kan? Dan siapapun yang masuk rumah itu akan meninggal dengan cara yang tidak wajar, dan perlahan masa lalu keluarga Seki mulai terkuak. Banyak misteri yang mulai terbuka. Aduh. Wow. Yui pun sepertinya punya daya tarik terhadap rumah itu sehingga ia kerap kembali ke sana. Jadi Penasaran. ada apa sih? Gue nggak percaya. Karena film hantu tuh semuanya berasal dari penasaran. Dan Ya, penasaran masuk. Dan hantunya juga penasaran. Nah, itu dia. Kenapa nggak tinggal aja gitu langsung pergi kan? Bener Orang banget. rumah kosong jelas udah ini Iya. penasaran masuk, ya ketemu hantu jadinya kan? Namanya manusia. Digangguin jadinya. Iya, kita Itu penasaran dia. sama mereka penasaran sama kita, ya nggak sih? Bener banget. Dan apakah ini karena karma? Apakah? Apakah yang tersembunyi di rumah terkutuk tersebut? Oh, Kita nggak tahu. kita nggak tahu, Lu makanya. udah nonton? Belum, gue belum. Gue belum nonton Gue juga. belum, men. Kita nonton yuk. Makanya kita harus nonton ini kayaknya. Kita apalagi soundnya itu yang menggema gitu. Ah, itu dia. Beuh. Kadang-kadang yang bikin film horor tuh serem adalah musiknya juga. Musiknya. Backsoundnya tuh, Yeps. jing kayak. Kita nunggu apaan buar tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba gitu, kagetin. Wow. Oke, dan film ini didirect oleh Masayuki Ochiai. Orang Jepang lah ya pasti ya. Pastinya. Orang Jepang lah. Dan cast-nya adalah Nozomi Sasaki seperti yang gue bilang tadi, ada Sho Aoyagi dan Kai Kobayashi, Reina Triendl, Miho Kanazawa. Susah banget namanya ya. Wow. Jadi bagi lo semua yang nonton Ju-on dari awal kan. Iya. Kalau gue dari 1, 2, dan 3 itu, Rik. Nah, gue nonton sih yang kedua doang, yang The Grudge. Kalau sekarang kan The Beginning of the End. Iya, Nah, makanya lo kalau penasaran sama film-film hantu dan pengen banget, Yes. nih lo pokoknya high recommended banget buat lo Iya, semua. benar banget. Dan buat lo semua viewers, film ini berdurasi 90 menit. Jadi cukuplah buat Teriak-teriakan lo di bioskop teriak-teriak, rame-rame. buat membakar atmosfer lo ya kan di dalam situ semua. Kalau misalnya lo pengen yang serem-serem. Itu dia tadi. Yeps. Suggest movie dari kita. Suggest movie kita yaitu Ju-on Ju-on 3. 3. The Beginning of the End. Oke, Oke, habisnya kita mau bahas. Masih serem ya? film horor ya. Serem ya. Oke. Habisnya Selanjutnya bahas kita pengen bahas Coming Soon movie, tapi sebelumnya sebelum itu kita mau komplek dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cinema Cinema Lounge. Lounge. Alright, welcome back to Cinema Lounge. Still with me, Eric dan Gue Bram. Asik. Tadi kita sudah bahas film main movie dan suggest movie Suggest kita. movie. Tadi main movie ada Hercules dan Dan suggest movie kita ada Ju-on 3. Sekarang kita mau bahas film Coming Soon dan film Coming Soon hari ini tuh bukan unik sih tapi serem. Bukan serem sih. Jadi ini filmnya menceritakan tentang kisah di kota Los Angeles di mana hari itu diperbolehkan. Jadi di satu hari itu di mana rumah sakit, polisi dan pemadam kebakaran di kota Amerika Serikat tutup selama 12 jam. Oh. Dan di mana
bukan sifat sih, kelakuan anarki itu dilegalkan. Wow, Jadi lu mau kelakuan jahat, lu mau ngapa-ngapain lu bebas. Bebas. Ada hari itu, jadi Ada tapi itu ya. hari itu disebut the purge. Nah itu jadi satu hari itu selama 12 jam nih. Jadi selama 12 jam setengah hari itu pokoknya lu mau ngapainnya dibolehin. Berarti Gila. yang berkuasa gitu kayak geng motor gitu ya, Oh iya anak anarkis motor gila pakai topeng, pukul mobil semua dihancurin. Pokoknya selama 12 jam itu diperbolehkan. Nah, itu dia ceritanya. Jadi ceritanya itu ada 5 orang saling bertemu. Jadi pasangan Shane dan Liz yang diserang oleh sekelompok orang bertopeng. Tadi kan kayak yang kayak lu bilang. Dan Leo yang ingin membalaskan dendam atas kematian anaknya serta Eva dan Kelly yang lari dari rumah setelah tempat tinggalnya diserang. Malam itu mereka mencoba bertahan hidup di Los Angeles. Jadi di 12 jam itu adalah orang yang ingin balas dendam, adalah yang kabur, adalah yang ingin selamat, adalah yang ingin bertahan. Rame lah pokoknya film. Jadi buat lu semua yang punya masalah atau punya dendam itu dia. berkarat gitu ya. Boleh tuh lu Saatnya di 12 jam lu mau ngapainnya bebas. Iya, Lu bener. mau pukul-pukul tuh orang bunuh-bunuh boleh. Lu bacok-bacokan juga di Iya, situ, nggak orang masalah ya. polisi, pemadam kebakaran sama rumah sakit tuh ditutup. Libur berarti. Libur. 12 jam itu libur buat hari The Purge ini di Los Angeles. Bebas Jadi ngelakuin film apa ini aja. tuh udah ada yang pertama. Jadi yang pertama tuh ceritanya hampir sama, tapi kalau yang kedua ini lebih memfokuskan kepada ada sepasang kekasih untuk kabur. Nah, jadi dia pada masalah ini dia teler dari The Purge Anarchy. In 5 seconds, you will experience anarchy. Yes, serem. Gua Seru ya? Sampai bengong gitu nontonnya. Kayaknya seru banget itu. Iya. Lu 12 jam di kota, lu boleh ngapain aja. Boleh ngapain aja. Nah, jadi kan? bilang kan some just try to fun survive, untuk to fun. untuk senang-senang doang bunuh-bunuh orang, Yep, ada yep. yang bilang untuk revenge balas dendam, ada yang bilang juga buat survive Buat bertahan. survive juga. Gila, Wow. jadi dirilis di rumah produksi ternama yaitu Universal Pictures. Film ini menyajikan ketegangan dan suasana mencekam yang terjadi di kota yang memiliki satu hari tanpa aturan. Jadi welcome to Di mana Los para Angeles. penduduk bisa melakukan segala tindak kejahatan dalam 12 jam di hari tersebut. Jadi jika dalam film pertamanya, film terbaru Universal Pictures ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang harus berlindung di rumah mereka pada hari The Purge atau pembersihan dari para penjahat maupun orang yang berniat jahat kepada mereka. Maka pada film yang kedua ini, alur ceritanya itu sangat berbeda. Dikisahkan dalam film pertama, sebuah sistem keamanan diterapkan untuk melindungi rumah dari serangan-serangan orang jahat pada hari The Purge. Karena sistem tersebut dinilai gagal, maka pada film kedua ini negara tersebut tidak menggunakan sistem itu lagi. Jadi bebas mau ngapain aja. Lebih keren lagi nih. Jadi secara umum lagi, film ini tuh menceritakan tentang sepasang kekasih yang memiliki masalah dengan mobil yang mereka kendarai yang tadi karena yang mogok. Mobil mereka mogok di jalan karena saat itu adalah hari The Purge. Maka mereka pun kesulitan untuk mencari bantuan. Ditambah lagi para pembalas dendam berkeliaran pada malam tersebut. Jadi film ini tetap ditulis dan disutradari oleh orang yang sama pada film pertama. Jadi film itu disutradari oleh James De Monaco. Wow, namanya udah serem Dan gitu ya. pemainnya juga ada Frank Grillo, Carmen Ejogo, Zach Gilford dan lain-lain lah. Dan durasi film ini lama loh, 2 jam, 120 menit. 120 menit, wow. Lu ngeliat anarki-anarki di kota Los Angeles lengkap banget. Welcome to Los Angeles. Welcome to the jungle, man. Welcome Lu to Los boleh Angeles. buru, lu boleh ngapa-ngapainnya bebas. This is anarchy time. Gue penasaran nih, kayak filmnya bagus. Soalnya Iya. akhirnya gimana kan? Lu kota tadi di trailer sebelumnya tuh nggak dijelasin akhirnya tuh gimana. Yeps. Jadi cuma dijelasin serang-serang orang lah, ada bus kebakaran, ada ini Biar semua. penasaran pastinya, Bener banget. Rick. Jadi lu Yep. tunggu aja nih, kira-kira minggu depan film ini udah keluar, The Wow, Purge minggu depan ya? Anarchy. Minggu depan ya? Minggu depan. Oke, Langsung banyak nonton kita. banget kayaknya list kita buat nonton Bulan ini film-film banyak film bagus. Oke. Wow. Kita mau bahas apa nih abis ini? Habis ini kita pengen ngasih tahu buat viewer semua Top 5 Top 5 Blitz Megaplex. Apakah film-film kesukaan? Anda viewers? masuk ke Masuk Top 5 Blitz Megaplex. Ini dia, urutan kelima adalah Planes, Fire, and Rescue. Ini dia. Yeah. Film ini akhirnya Film lo ya. akhirnya sudah di peringkat kelima, Yes. pemirsa. Viewers pemirsa. Jadi film ini menceritakan adalah di mana ya pesawat, Pesawat planes. rescue lah.
tentang Dulunya penyelamat. pesawat untuk balapan, tapi setelah menyadari pesawatnya rusak, dia akhirnya mencoba untuk menyelamatkan kebakaran. Jadi pemadam kebakaran di mereka hutan. jadinya. Next, Di posisi keempat itu ada iya yang dulu booming banget ini. oh ini dia nih. TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles. Film Megan Fox. Kesukaan lu tapi ya. Oh iya benar Yoi. banget. Jadi cerita tentang dimana kura-kura itu yang berempat itu bangkit dari bawah tanah untuk menyelamatkan kota. Dan sebenarnya itu dia peliharanya sih. Itu dia. Ternyata kura-kura yang muncul dari bawah tanah itu adalah Dulunya adalah peliharaan dari si Megan Megan. Fox. Seru dan film ini keren banget. bapaknya ya. Terus nonton. Yes, seru banget pastinya. Buktinya masuk top 5 Blitz Megaplex, Yoi. men. Gila. Oke, next. Urutan ketiga ada apa, Bram? Urutan ketiga ada Lucy. Oh. Filmnya Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Ini dia film Lucy di urutan ketiga di top 5 Blitz Megaplex. Jadi ceritanya tentang dia itu dulunya bukan dulu sih, dia tuh diselundupkan narkoba. Jadi dia dikirim ke Taipei. Dan dia tuh di badannya tuh diselundupin narkoba. Tapi ternyata kan dia kan dipukulin tuh, digebukin. Nah, narkobanya tuh masuk ke dalam tubuh dia. Dan ternyata dia bisa menjadi kayak superhero gitu. Jadi jago. Bener banget. Urutan kedua ada apa tuh? Oke, kita next ke urutan kedua adalah film yang dibahas tadi sama Oh. Bang Erik. Hercules, filmnya Dwayne Johnson. Dwayne Johnson udah masuk ke posisi kedua aja. Langsung ya? masuk ke urutan kedua di top 5 Blitz Megaplex. Tadi udah gue ceritain di film ini menceritakan tentang asal-usul si Hercules Hercules itu sendiri. gimana? Dan dia berusaha untuk membantu kerajaan Thrace untuk mencari musuhnya. Dan dia menjadi tentara Bayaran. Oke. Next. Urutan Jawara pertama kita. masih apa? Juara kita adalah Guardians Oh. of the Galaxy. Masih juara ya film ini? Masih juara dong. Masih juara Soalnya film masih, ini. Masih sibuk mereka para viewers mungkin nonton ya. Dan dengar-dengar film ini sudah menutup summer di Amerika tuh dengan posisi paling atas, blockbuster lah. Dan di sini juga. Di sini juga urutan pertama. Jadi bagi lo semua yang pencinta Marvel, lo langsung nonton ini Guardians of the Galaxy. Buktinya langsung urutan ke pertama di top 5 Blitz Megaplex. Yes. Itu dia kita 5 film terbaik dari di Blitz Megaplex ya. minggu ini. Alright. Alright. Sebentar lagi kita next segmen kita ada apa namanya? Movie News Update. Movie News Update. Kemudian kita pengen bagi-bagi tiket dari Blitz Megaplex ini juga. Tiket buat kalian semua nih. Iya, tapi Kalian tunggu kan? Tapi sebelum itu Kita mau komplek dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cinema Lounge. Oke, balik lagi di Cinema Lounge, still with me Eric sama teman gue ini. Gue Abraham. Oke, jadi segmen ini kita mau ngasih tahu bagi lo semua yang kurang update sama film-film sama movie di Jagat Raya ini. Yes, Jagat Raya Indonesia. ini dia Movie News Update. Oke, yaps. langsung ke berita pertama ada Bram. Berita pertama itu ada film Garuda 19, Semangat jadi Membatu. Film Rilis. Timnas bikin Timnas bikin bikin film. film, ya. Wah, ini dia Indonesia Nah, seperti itu dia. biasa. Ada Maldini loh. Bukan, Timnas U19 bikin film. Ya, Semangat Membatu. Itu membatu. Yes. Aduh, bukan membantu. Membatu. Yes, Semangat Membatu rilis poster terbaru. Dan dalam waktu 1 bulan lagi, bioskop-bioskop akan kembali diramaikan dengan sebuah film terbaru yang mengangkat kisah inspiratif dari anak-anak muda Indonesia, khususnya di bidang sepak bola. Film tersebut adalah Garuda 19 Semangat Membatu, bukan membantu. Itu membatu ya, bukan membantu. Ya, yang terinspirasi dari kisah perjuangan tim nasional sepak bola U19 dalam meraih kemenangan di berbagai pertandingan, viewers. Dan film produksi Mizan Production resmi akan tayang mulai 9 Oktober nanti. Jadi buat lo semua yang demen sepak bola Indonesia, Demen perkembangan sepak bola di Indonesia, lo harus nonton nih harus film. nonton tanggal 19 Oktober rilisnya.
Dan saat ini sudah merilis poster resminya. Jadi lu bisa ntar lihat posternya deh. Nah, di itu jalanan. langsung udah diganti tuh. Udah hilang langsung membatu. Gila keren ya. Langsung hilang ya N-nya membatu. Iya, dihapus tuh pakai stapler. Semangat membatu dia poster pertamanya, tampilan Yap. pertama poster. Jadi akan rilis tanggal 9 Oh, Oktober. 9 Oktober, Oh, 9 iya. Oktober 2014. Oke. Yaps. Dan Garuda 19 akan jadi film layar lebar ketiga dari sutradara Andi Baktiar Yusuf yang bertema sepak bola. Setelah Romeo, Juliet, dan Hari Ini Pasti Menang. Oh, jadi si saudara itu udah sering bikin film Bikin tentang film bola-bola juga. gini ya? Yoi. Dan meski sama-sama bertema sepak bola, Garuda 19 akan jadi pertama kalinya Ucup. Ucup. Ya, tahu nggak siapa Ucup? Sapaan akrab dari Andi Baktiar Yusuf. Oh. Iya, yang kisahnya berkutat di dunia remaja. Film ini pun jadi istimewa dengan pengambilan lokasi syuting di berbagai tempat di Indonesia, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara hingga Nusa Tenggara Timur. Wih, Viewers, wow, oke. udah hampir semua Indonesia. Oh, jadi ini ya. so bagi lo semua yang ngikutin film-film Indonesia, Yap. apalagi tentang sepak bola, lo Dan sama tentang film sepak ini. bola. Timnas U19 kan yang lagi jago-jagonya kagak Yes. dibikin filmnya. Bener Alright. banget. Langsung ke Jangan berita lupa. kedua adalah ini dia, film Apa tuh? Indonesia lagi. Indonesia lagi. Tapi Wow. ini film tentang sejarah. Ah, siapa tuh? Ada Cokroaminoto. Jadi Gari Nugroho segera mulai syuting film Host Cokro Aminoto. Wah, ini dia kalau belajar IPS dulu nih lo pasti tahu nih. Yap. Jadi film Indonesia yang berlatar sejarah dan mengangkat bapak bangsa sebagai tokoh utamanya bakal bertambah lagi, yaitu film Guru Bangsa Cokro Aminoto yang diperankan oleh Rahardian. Reza Rahardian. Reza Rahardian. Dari judulnya itu sudah jelas bahwa kisah film ini tentang tokoh perjuangan nasional yaitu si Cokro Aminoto. Si Cokro Aminoto kira teman gue. Sutradaranya pun bukan sutradara sembarangan, Yes. tapi yaitu si Gari Nugroho. Jadi film yang akan dibintangi Reza Rahardian ini diharapkan juga bisa menjadi media pembelajaran politik berbangsa yang baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Indonesia yang multikultur. Benar. Sutradara Opera Jawa dan Daun di Atas Bantal ini juga menambahkan bahwa era pasca pemilu telah menciptakan antusiasme warga terhadap isu kebangsaan. Maka film Cokro Aminoto ini diharapkan bisa menjadi solusi atas kehausan masyarakat akan asal-usul pergerakan bangsa. Yes. Yang teristimewanya lagi, produksi film ini ditangani oleh produser-produser kawakan seperti Christine Hakim, Yes. Didi Petet, Dewi Umaya, dan almarhum Ari Syarif Wow, terkenal yang semua ya. juga menulis skenarionya serta seniman muda yaitu Sabrang Mowo Damar Panuluh. Waduh namanya. Wow. Yang lebih dikenal dengan panggilan Noeleto. Dari jajaran aktor aktrisnya, film ini juga akan diperkuat oleh Sujiwo Tejo, Maya Estianti, Alex Komang, Tata Ginting, Ibnu Jamil, Chelsea Islan, Deva Mahendra, dan Putri Ayudhya. Wow. Syuting film ini akan dimulai pada Minggu 7 September 2014 dengan lokasi di kota-kota bersejarah seperti Ambarawa, Semarang, dan Yogyakarta. Wow. Yes, Kota-kota yes, ini yes. dipilih demi menghadirkan kembali suasana lama kota Surabaya beserta moda transportasinya kala itu seperti tram dan mobil pada masa itu. Wih. Bisa dapat Kayaknya ya. Film ini tuh kayak ngeliat lagi tuh masa-masa dulu tuh gimana. Flashback gitu ya, gimana, Flashback flashbacknya gitu gimana. gimana. Si Cokro Aminoto dulu Seperti si apa? guru bangsa ini untuk seperti apa gitu ya. untuk membela sejarah Indonesia. Tapi bisa gitu ya dapat mobil sama si apa tram tadi. Nah, itu dia makanya. Dari mana ya dapatnya? Tungguin nih film Dari gimana museum apa? tuh kan. Oke, lanjut ke berita ketiga ada Bram. Berita ketiga itu ada Guardians of the Galaxy tutup summer di nomor 1 seperti yang lu bilang tadi, Rick. Oh, itu dia, bener banget. Yes, jawara memang film ini ya. Musim Hollywood Summer Blockbuster baru saja berakhir di Amerika Serikat tepat pada akhir pekan lalu. Dibantu dengan masa long weekend 4 hari lantaran hari libur Labor Day. Libur nggak kemarin? Labor Day atau hari pekerja pada 1 September. Film Guardians of the Galaxy berhasil mempertahankan posisinya di puncak box office akhir pekan kemarin. Wih, nomor 1 ya. Ya, dengan raihan pendapatan 22,9 juta dolar Amerika Serikat. Duit itu duit. Enggak, kertas. Selain membuatnya jadi film nomor 1 di box office mingguan sebanyak total 3 kali,
Angka pendapatan ini juga memantapkan film superhero Marvel tersebut sebagai film terlaris di bioskop Amerika Serikat tahun 2014. Setidaknya sampai saat ini dengan total 281,2 juta dolar Amerika Serikat. Wow, artinya film ini sudah mengalahkan pendapatan yang diraih Captain America, The Winter Soldier, 259,7 juta dolar AS, The Lego Movie, 257,7 juta dolar AS, dan Transformer Age of Extinction itu kalah. Wah. Itu cuma di 244,4 juta dolar AS. Dan film ini juga diproyeksikan sanggup melewati angka 300 juta dolar AS dalam beberapa pekan mendatang. Wih. Dan posisi 2 sampai 4 rupanya masih sama persis dengan peringkat box office pekan sebelumnya. Yes, dalam long weekend selama 4 hari, Teenage Mutant Ninja Turtles berada di posisi kedua dan meraih pendapatan 15,6 juta dolar AS. Film drama Supernatural If I Stay di posisi ketiga dan dengan raihan 11,7 juta dolar AS. Oke. Dan masih banyak lagi tentunya. Itu dia tadi berita ketiga yaitu Guardians of the Galaxy masih merajai, bro. Merajai, benar. Di posisi pertama di kota Amerika Jadi Serikat. King of Movie dia. Oke, langsung kita habis ada kuis ini dia. Yes. Bagi lo semua yang udah penasaran di kuisnya apa, kayaknya ini dia. Ini Kuis kuis of the dari day kita. pertanyaannya adalah Siapakah nama pemeran utama dari film Hercules? A. Dwayne Hodgson, B. Dwayne Johnson, dan C. Johnson. Nah, tadi gue sebut. Jelas banget itu. Gua kasih tahu cluenya. Nah. The Rock. Kirim kirim jawaban dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Yes. Lalu lo kirim ke bisa ke handphone ya. Ini nomor HP ke 081294282220 atau ke Twitter kita @cinemalaunchbtv. Ya, kita ulang dulu pertanyaannya buat viewers semua. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah siapakah nama asli Siapakah nama pemeran utama di film Hercules? A. Dwayne Hodgson. B. Hodgson ya. Dwayne Johnson. C. Johnson. Orang Batak banget D. Johnson. The Rock. Dan kirim jawaban dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Lalu lu bisa kirim ke HP ke nomor 081294282220 atau ke Twitter kita di @cinemalaunchbtv. Kita tunggu jawabannya viewers sekarang. Iya, tapi sebelum itu lu harus follow dulu Cinema Lounge BTV. Bener banget. Dan juga follow Twitter kita masing-masing. Lo? Bang_Erik. Yes, dan juga gue @Brahmatius. Oke, bener banget. Yes. Dan ini dia pemenang yang berhasil untuk mendapatkan pekan lalu ya. 2 tiket gratis adalah pemenangnya adalah drum roll-nya mana? Ini dia, Melur Pinili. Melur Pinili Selamat nih. Lo bisa langsung kontak @cinemalaunchbtv untuk bisa dapetin ini 2 tiket gratis. Bener, Oke, selamat. Iya, atau langsung datang aja ke Gedung R ya. Studio Binus TV. Langsung datang ke Studio Binus TV. Yes, bisa banget. Alright. Nggak terasa udah sejam kita nemenin viewers semua. Udah bahas Hercules, bahas Juon, bahas apa tadi kami kita? Purge. The Anarchy. Purge Anarchy. Ini juga ada Top 5 ya? Blitz Megaplex. Dan kita tadi udah kasih ada movie lah, news update juga. Udah kasih pertanyaan kuis yang udah gampang banget lo tinggal jawab. Pasti tahu lo langsung jawab. Kita tunggu jawabannya ya. Oke, tidak terasa sudah 1 jam kita nemenin kalian semua. Kita settings dulu. Oke, settings dulu. Pertama buat Blitz Megaplex tentunya, lalu ada buat settings movie lah. Buat movie lah untuk Jeff Entertainment juga. Yes. Dan juga buat Caring Colors. Caring Yang sudah membuat kita lumayan tampan ya. Masuk. Lumayan tampan buat yang jomblo ya. Berdua maksudnya. Alright, sebelum kita closing. Dan juga buat semua kru yang bertugas pada saat ini. Oke. Sebelum kita closing ini ada soundtrack terakhir kita yaitu dari film The Fault in Our Stars, Let Me In. So, Erik pamit. Bram pamit. Bye-bye. Sorry. My bad. Give me that love I've been waiting for, yeah. Catch my hand, I'll be fighting for, yeah. Let me in, yeah, let me get closer. Keep me
and I'm